Baik, terima kasih. Nah, sebentar ya. Oke, izinkan saya share screen. Teman-teman yang bisa buka kamera biar saya melihat mukanya yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Selamat malam. Ya, Pak. Siapa ini Ibu Mengti? Oh, Dea. Masih di jalan. Oke, Bu. Silahkan hati-hati di jalan. Izinkan saya share ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Aman ya? Oke, ya, selamat malam Bu, Bapak-Bapak, dan teman-teman semua. Saya izin manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih enak gitu. Malam ini saya akan membawakan mindful parenting, khususnya tentang membangun hubungan melalui lensa inner child. Tadi Ina sudah menyampaikan ini sebentar, ada apa namanya tulisan Rebirth Strength Purity. Ini adalah sebenarnya simbol atau arti dari bunga lotus. Mengapa kita sebagai parents itu perlu berproses ke dalam akhirnya kita bisa menjadi bunga yang cantik atau sesuatu yang bagus, yang baik, meskipun kita tumbuh seperti bunga lotus tuh tumbuh di tempat di rawa-rawa ya, yang apa namanya sebenarnya kan biasanya kotor gitu ya. Cuman inilah gimana proses diri kita untuk bertransformasi menjadi bunga lotus dengan rebirth. Tentunya rebirth maksudnya bukan lahir kembali, tapi idenya, tapi mindsetnya yang lahir kembali. Lalu kita punya inner strength dan juga kemurnian ya, purity. Jadi tadi Ina juga sudah bilang bahwa hari ini itu saya akan memakai panduan seperti buku, tapi memang hari ini tidak sih sama dengan di buku, karena saya ingin teman-teman mengalami proses yang berbeda, yang sedikit berbeda, hampir mirip tapi sedikit berbeda. Tetapi intinya sama saja tentang inner child. Karena ternyata inner child ini sebenarnya teori yang sangat luas yang sebenarnya tidak bisa hanya disampaikan di satu Zoom session aja, tapi paling enggak kita bisa belajar berproses untuk mengenali dan menggali diri kita. Siapa sih sebenarnya diri kita gitu. Oke, saya lanjut. Di sini adalah quotes atau patah dari Daniel Siegel and Mary Hartzell. Itu adalah pengarang buku Parenting from the Inside Out. Quote ini mengatakan bahwa understanding more about yourself in a deeper way can help you build a more effective and enjoyable relationship with your children. Kebetulan memang penulis ini menulis buku tentang parenting. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita yang lebih dalam, yang lebih luas, itu akan membantu kita membangun hubungan yang efektif dan yang fun, yang enjoy, yang menyenangkan dengan kita. Kalau teman-teman mungkin udah lihat videonya atau kalau yang belum, sini akan saya sampaikan lagi di sini bahwa perjalanan mengenal siapa diri kita, misalnya melalui inner child, karena siapa diri kita tuh sebenarnya banyak dan luas sekali ya. Itu sebenarnya jauh lebih penting daripada perjalanan mempelajari sesuatu di luar diri kita. Mengenal inner itu tidak hanya mempererat hubungan kita dengan anak kita, tapi juga mempererat hubungan kita dengan orang tua, bahkan hubungan kita dengan rekan kerja kita. Jadi sebenarnya mengenal diri, dan khususnya saat ini adalah melalui inner child, itu akan membuat hubungan kita dengan siapapun di luar diri kita itu jauh lebih efektif. Hanya memang untuk di buku atau untuk hari ini saya akan lebih fokus kepada parenting. Nanti kita akan diskusi tentang inner child lebih jauh. Oke. Seperti biasa pada saat workshop Points of View, kita akan melakukan pause atau jeda sejenak. Namun di sini pause-nya agak sedikit berbeda. Jadi nanti saya akan dibantu oleh Ina untuk mendengarkan 2 buah musik instrumental. Setelah musik itu nanti saya akan pandu teman-teman sedikit aja. Tolong
teman-teman kembali ke masa kecil tuh mungkin 3 sampai 8 tahun kali ya. Di bawah 3 tahun mungkin teman-teman belum ingat gitu ya, tapi kurang lebih 3 tahun sampai kurang lebih 8 tahun. Jadi teman-teman nanti kembali ke mengingat kembali waktu umur 3 sampai dengan 8 tahun. Lalu coba bayangkan atau dengarkan di dalam benaknya teman-teman lagu masa kecil yang kurang lebih antara umur 3 sampai dengan 8 tahun. Teman-teman bisa ingat kira judulnya apa, atau mungkin kalau judulnya nggak tahu, lirik mana sih yang paling berkesan, atau mungkin yang nggak tahu lirik bisa aja melodinya. Lalu coba bayangkan lagi, masuk lagi ke dalam memori apa yang muncul dan bagaimana perasaan teman-teman ketika mendengar lagu tersebut. Jadi nanti akan ada 2 lagu, lalu saya akan masuk sebentar untuk memandu teman-teman, terus nanti kita akan saling sharing. Baik, saya stop share dulu. Silahkan, Ina.
Baik, teman-teman boleh kembali ke masa waktu teman-teman umur 3 sampai dengan 8 tahun. Coba kira-kira lagu apa yang waktu mengingatkan teman-teman pada masa kecil. 3 sampai dengan 8 tahun. Coba tahu judulnya, cari judulnya kalau memang masih hafal lirik mana yang paling berkesan, lalu memori apa yang muncul, dan bagaimana perasaan teman-teman mendengar kembali lagu masa kecil. Silahkan diingat-ingat, didengarkan kembali. Oke, sekarang waktunya kita sharing. Oke, jadi tadi tolong nanti boleh Pak cek di chat, boleh open mic, judul lagu yang didengar tadi, lirik mana yang paling berkesan, memori apa yang muncul, dan bagaimana perasaannya waktu mendengar lagi. Boleh langsung open mic atau tulis di chat. Tadi teman-teman dengar lagu apa? Sempat atau sempat terdengar barangkali? Silahkan, boleh sharing. Biasa nih Ina suka malu-malu ya kayaknya. Oke, ada. Ya, Mbak Laksmi, nggak apa-apa. Jadi, sebenarnya tadi kita latihan bagaimana. Oh, topi saya bundar. Terima kasih. Maaf ini, Ibu Sulis kayaknya. Oke, sebentar, saya baca chat ya. Sebentar dulu. Oke. Hmm. Oke, sebentar. Saya cari dulu. Eh, topi saya bundar. Satu-satu. Ada mandi pagi sudah biasa. Oke, boleh. Mbak Laksmi boleh dicat lagi. Apa perasaannya waktu dengar lagu satu-satu? Oh, silakan ini Mbak Dini raise hand. Ya, boleh open mic Mbak Dini? Boleh, bisa. Boleh silakan. Tadi dengar lagu apa Mbak? Nggak kedengeran, tapi Hah? keinget sama lagu Padang. Oh, lagu Padang. Maksudnya lagu dari daerah Minang. Oh, daerah Minang. Oke. Terus, eh jadi hmm, yang ke pop up itu momen di apa namanya di dalam mobil, hmm, terus lagi nyetel. Kalau dulu kaset ya, ya, lagi ya, nyetel ya. kaset Kaset. lagu Minang itu sih. Hmm. Apa perasaannya tuh Mbak Dini waktu mendengarkan itu? Seneng. Senang ya. Heeh. Waktu itu di mobil dengan siapa tuh Mbak Dini? Yang kelihatan bapak Oh, saya. dengan Bapak ya. Jadi Heeh. berdua aja atau memang ada orang-orang lain tapi nggak terlalu kelihatan. Eh, Rame Oh, sih, cuman rame. nggak kelihatan. Oke, baik-baik. Terima kasih Mbak Dini. Sama-sama. Oke, ini ada yang bilang tadi satu-satu aku sayang ibu, ambilkan bulan Bu. Nah, memori apa yang muncul tuh, Mbak Eni? Mungkin bisa chat lagi atau boleh buka mic. Hmm, maaf kalau berisik, Kak. Eh, pas dengar ambilkan bulan bu tuh kayak merasa masih ada orang tua di situ, terus merasa Hmm, tenang, hmm. terlindungi kayak gitu. Oke, ada perasaannya itu ya, terlindungi, tenang. Oke, baik-baik. Terima kasih. Mbak Amira, Nina Bobo. Memori apa yang muncul tuh Mbak? Mungkin lagi pergi kayaknya, di layar tidak ada. Atau yang abang tukang bakso, ini manggil apa nih, Mas Denny, Mas March, apa nih manggilnya? Denny boleh Bu. Denny ya.
dengar abang tukang bakso itu memori apa yang muncul, Mas? Bermain sih ya, senang gitu. Ah, bermain ya. Jadi itu sama teman-teman atau sama keluarga? Eh, eh, Kayaknya saya sama teman, cuman saat itu pada main sepeda gitu. Oke, Jadi abang tukang nggak bakso. apa namanya nggak lagi nggak lagi berkerumun gitu. Kita kalau Oke, sore-sore main oke. sepeda keluar ada apa tukang bakso yang dia Ya, ya, ya. Oke, oke. bawa gerobak gitu. Hmm. Jadi yang kerasa berarti feelingnya seperti apa tuh, Pak? Apa ya? Gerobaknya pernah saya tabrak sih. Oh, itu sengaja atau tidak sengaja itu? Waduh, nggak sengaja kayaknya itu. Soalnya apa direm jalan gitu. Oh, oke, oke, baik. Jadi waktu mulai belajar sepeda, terus sepeda yang ada keranjangnya gitu ya. Mhm. Ya, kena di gerobaknya, cuman nggak kenapa-napa sih, abangnya aja kaget. Oke, oke. Jadi ini umur berapa ya? Kayaknya naik sepeda mungkin kelas 1 kali ya. Jadi sekitar Umur 7 tahun lah ya. ya enam Enam tujuh tujuh tahun tahun ya. ya. Oke, baik, baik. Ya, Baik, terima kasih Mas Denny. kasih Bu. Ini tadi ada yang sampaikan Mbak Jane Belina ya. Lagu ciptaan mami saya sendiri tentang Kijang dan Oh, Kelinci. Apa boleh dinyanyikan? Eh, Kalau nggak bisa buka cam nggak apa-apa. Pengen denger aja nih ciptaan maminya kayak Iya, apa ya? jadi tuh mami saya Oke, tuh selalu bacain buku cerita setiap oke. malam, setiap saya mau tidur. Kalau misalnya Mhm. belum dibacain, saya nggak tidur-tidur dan kadang saya Oke. tagih gitu. Sampai Hmm, suatu hari mama saya tuh selalu ceritanya bentuknya berubah-ubah karena udah habis semua buku cerita, dia suka karang sendiri ceritanya. Sampai oke. ceritanya tuh waktu itu lagi ada eh, kelinci dan kijang, jadi lagunya em, Kijang, kijang, tolonglah, nanti aku ditembak. Kelinci, kelinci, masuklah, silahkan duduk. Gitu. Oke, oke. Itu ada lagunya tuh ya dulu. Melodinya ada tuh lagu anak-anak Iya, tuh. melodinya mungkin sama dengan lagu-lagu yang lain, Iya, tapi iya, iya. kata-katanya selalu diganti dengan kata-kata yang dia eh, bayangkan gitu. Oke. Berarti ini umur berapa, Mbak Jane? Mungkin sekitar TK atau SD kelas 1. Oh, oke. So, Jadi apa perasaan? Oke, gimana, gimana? Sorry. Jadi ya sekitar mungkin 5-6 tahun. Ya, Perasaannya ya. em, kreatif sekali mami saya gitu ya. Jadi Oke. bisa mendekatkan diri dengan anak, tapi juga sampai sekarang saya masih keingat dan itu juga yang bikin saya sering banyak berimajinasi, Mhm, berkreativitas. Itu kayaknya awalnya mhm. gara-gara saya sering dibacain buku cerita deh, Bu. Oke. Jadi sampai sekarang masih berkreativitas gitu ya, imajinasinya masih berjalan ya, masih ada ya. Karena setiap mami saya cerita, saya selalu Hmm. membayangkan kijangnya Hmm, beneran lagi lari-larian di hutan gitu ya. Oke. Di tengah rumah ada, di tengah hutan ada rumah, ternyata Ya, rumahnya si kijang gitu. Bener-bener oke. saya ngebayangin gitu, Bu. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih, Mbak J. Iya, terima kasih. Ini ada Mbak Mengti membayangkan lagu Teluk Bayur. Katanya sering dinyanyikan Mama saat masak dan membersihkan rumah. Kenapa lagu itu Mama sering nyanyikan? Katanya kalau suatu saat anak-anak Mama kuliah ke Jawa itu akan Mama nyanyikan saat rindu. Oke. Oh, ini sekitar 1995 ya, kuliah di Jawa. Oke. Saya kira lagu ini doanya Mama karena hari ini kami semua bisa kuliah ke Jawa. Baik, baik. Oke, ada yang bilang Nina Bobo jadi Ina Bobo ya karena namanya dari nama Kristi barangkali ya. Jadi Ina ya. Ini ada yang bilang pelangi-pelangi loh. Jadi banyak nih ya lagunya ya. Dan feelingnya kayaknya semuanya happy-happy nih ya. Betul nggak teman-teman? Kalau ngelihat dari judul lagunya. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang, oh iya, ya betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi. Pasti saya yakin teman-teman yang lain juga ada tadi apa lagu yang terdengar, cuman mungkin untuk diri sendiri aja nggak apa-apa ya.
Oke, izinkan saya lanjut ya. Oke, sebentar. Ya, tadi kita sudah sharing. Oke. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang teori inner child, tapi ini sebenarnya saya buat lebih simpel ya daripada yang teori sebenarnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang psikolog, saya memang membuat ini lebih simpel gitu. Jadi supaya untuk teman-teman yang lain yang bukan psikolog lebih paham. Di sini saya menggunakan teori iceberg atau teori gunung es, itu yang biasa digunakan di apa namanya oleh pakar-pakar psikologi. Jadi menurut mereka, psyche kita atau jiwa kita itu dibagi, simpelnya aja ya, dibagi dua, karena ada yang bilang lebih dari dua. Untuk simpelnya aja saya bilang ada dua. Jadi ada yang di atas, ini yang saya namakan adalah kesadaran. Itu ada sekitar 10 sampai mungkin 20%. Tepatnya katanya ada yang bilang 12%. Lalu ada yang di bagian bawah sini, itu adalah yang lebih besar justru adalah ketidaksadaran. Mohon persentasenya ini kira-kira aja ya. Jadi apa kira-kira banyak yang bilang 12,88%. Nah, bagian yang 88% ini salah satunya itu adalah inner child kita atau kira-kira itu memori kita, perasaan kita waktu kira-kira kita lahir sampai dengan umur 12 tahun. Bayangin waktu umur 0 sampai 2 tahun atau sampai 3 tahun kan kita belum inget tuh, tapi sebenarnya sudah ada yang tertanam di bawah sini gitu. Nah, unfortunately, inner child itu kadang juga menyimpan luka-luka emosi atau mungkin bahasa gaulnya banyak yang bilang adalah trauma ya. Karena pada saat itu mungkin orang tua kita belum terlalu banyak belajar barangkali ya. Jadi pola asuh yang diberikan kepada kita itu kebetulan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan waktu kita masih kecil. Jadi apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh inner child kita. Nah, luka-luka emosi itu apa sih? Ini contoh beberapa aja, sedikit contoh aja. Jadi ada yang namanya physical abuse. Physical abuse itu kan kalau kita dipukulin gitu kan ya. Lalu verbal abuse, verbal abuse itu kalau kita banyak dimarahin. Lalu emotional abuse itu kalau mungkin kita didiemin misalnya, atau kita eh tuh kan nggak bisa kan, nah kayak digitu-gituin tuh. Jadi, kita merasa udah orang tua kita memang secara badan, secara tubuh itu lebih besar, lalu kita seperti kayak diintimidasi barangkali bahasanya ya. Lalu ada juga abandonment atau pengabaian. Jadi kebanyakan atau banyak dari kita, dari mungkin teman-teman di sini yang kedua orang tuanya bekerja. Sehingga waktu kecil, waktu umur-umur ya itu tadi 0 sampai 12 tahun, mungkin jarang ketemu sama orang tua, sama mama papa. Ini akan jadi luka emosi yang namanya abandonment. Lalu juga tentunya divorce ya. Kalau orang tua divorce, orang tua bercerai pasti akan menimbulkan atau menanamkan sebuah luka emosi di bawah sadar kita. Jadi secara sadar mungkin kita nggak ngeh kalau orang Jawa bilang nggak paham gitu, nggak sadar. Lalu ada dominant parents, mungkin ada papa atau mama salah satu yang lebih dominan misalnya. Critical parents yang nggak pernah muji, tapi kalau lagi nilai jelek, kok cuman dapat 90, kenapa nggak dapat 100 gitu. Padahal 90 kan udah bagus gitu, cuman karena saking kritikalnya parents ini, jadi yang dilihat adalah sesuatu yang jelek. Maksudnya baik ya, semua orang tua kita saya yakin itu maksudnya baik, cuman karena ketidaksadaran itu sehingga apa yang disampaikan itu sebenarnya tertanam di kita, di inner child kita sebagai luka emosi. Lalu fighting parents, kalau kita melihat orang tua kita banyak berkelahi gitu ya, berantem. Tentunya yang paling biasanya terkubur paling dalam, salah satu lah yang paling dalam itu kalau memang ada sexual abuse. Jadi luka-luka emosi inilah sebenarnya tertanam di kita di
bawah sadar kita. Karena ada yang, oh enggak, orang tua saya baik-baik saja gitu. Itu kalau ngomong, oh iya baik-baik saja tuh kita hanya ngomong yang di atas aja nih, yang di kesadaran. Tapi sebenarnya yang ketidaksadaran inilah salah satunya yang perlu kita bisa proses sendiri atau tentunya proses dengan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kira-kira kan teman-teman tadi udah tahu ya bahwa kesadaran ini 12%, ketidaksadaran ini adalah 80%. Jadi kalau kita bertemu orang atau kita bertemu seperti inilah ya, atau misalnya ada orang tua marahin anaknya misalnya gitu, teriak-teriak. Kira-kira ini lebih banyak porsi kesadaran atau ketidaksadaran ya? Kalau ini 12, ini 88%. Pada saat kita berinteraksi, mana yang lebih besar? Mana yang lebih dominan interaksinya sebenarnya? Jiwa kita yang sadar apa jiwa kita yang tidak sadar? Boleh langsung buka mic nggak apa-apa. Atau saya nggak bisa lihat chat soalnya kalau lagi share. Gimana tuh teman-teman? Kira-kira mana yang lebih besar Tidak, waktu kita ya? tidak sadar. Ya, betul. Jadi inilah yang maksudnya ada apa ya? Ada teori atau ada ilmu yang mengatakan bahwa inilah namanya unconscious energy exchange. Jadi pertukaran energi ketidaksadaran. Even pada saat saya ngobrol seperti ini, sharing seperti ini sama teman-teman semua, itu 88% kita bertukar energi ketidaksadaran. Itu yang sebenarnya kita perlu sadari waktu kita bicara atau berinteraksi dengan orang lain, apalagi dengan anak kita. Itu yang menyebabkan kenapa kita perlu mengenal diri kita lebih dalam nih. Diri kita yang 88% itu gitu, yang banyak mungkin yang belum kita sadari, mungkin sebagian kita sudah kita sadari. Terutama inner child, kenapa inner child? Karena itu kan kita tahu bahwa 5 tahun pertama itu anak-anak adalah di golden years gitu ya, di 0 sampai 5. Nah, kadang-kadang orang tua secara tidak sadar justru di 0-5 tahun itu merasa perlu mengatur anaknya karena anaknya nggak paham gitu, nggak ngerti gitu kan. Padahal ada caranya, yaitulah yang kenapa saya menjadi saya coaching ke parents bagaimana caranya berinteraksi yang sehat dengan anak supaya anak juga bisa mengungkapkan emosinya secara sehat. Karena kalau kita tidak menyadari yang kita tidak sadar, akhirnya pertukaran energinya ya ini lebih banyak yang tidak sadar. Dan kita juga banyak di apa namanya di pepatah-pepatah mungkin yang agama juga ada yang kata-katanya adalah siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan atau mengenal Tuhannya. Sebenarnya nggak usah terlalu jauh yang yang mengenal Tuhan deh, tapi maksudnya mengenal dirinya tuh adalah yang ini nih, yang 88% itu. Kalau kita lebih mengenal, kita sering berproses baik sendiri maupun dengan terapis, lebih mengenal yang 88% ini, maka kehidupan kita ke depan juga akan, atau interaksi kita, relasi kita dengan orang kan akan jauh lebih baik. Sebenarnya orang-orang di luar diri kita itu hanya kesempatan kita untuk mencoba menggali yang ada di dalam. Agak susah nih saya neranginnya, tapi ya nanti someday kalau kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol itu bisa lebih terjelaskan lagi. Oke, sekarang kita akan latihan. Di sini saya sampaikan memancarkan cinta kasih. Jadi nanti teman-teman akan saya pandu untuk latihan pernafasan. Kita akan melalui nafas dengan belly breathing ya, nafas perut. Tapi kalau teman-teman masih belum paham apa sih nafas perut, nggak apa-apa. Pokoknya nafas aja, dengarkan saja panduan saya. Nanti nafas yang kita gunakan adalah nafas melalui hidung. Jadi mulutnya boleh ditutup. Dan nanti di tengah-tengah panduan saya itu akan saya berikan jeda. Itu sengaja supaya teman-teman bisa berdialog dengan diri sendiri gitu, berdialog ke dalam.
Dan kalau bisa apa nih, bibirnya agak senyum sedikit karena senyum itu akan mempengaruhi katanya beribuan saraf yang membuat kita akan menjadi lebih rileks. Oke, jadi saya akan pandu teman-teman untuk memancarkan cinta kasih ke inner child teman-teman. Mungkin saya stop share dulu ya. Oke, yang mau dibuka kameranya boleh. Oke, silakan teman-teman duduk dengan rileks. Sebisa mungkin tidak bersandar, sebisa mungkin tidak bersandar. Karena kalau bersandar biasanya bablas. Boleh pejamkan mata bagi yang merasa perlu supaya lebih fokus. Pastikan yang duduk ya, pastikan punggungnya tegak namun tetap rileks ya, tidak tegang. Lalu bisa senyum juga. Sekarang boleh tarik nafas panjang dan dalam beberapa kali melalui hidung ya. Tarik dan buang. Tarik, buang. Sekali lagi tarik dan lepaskan. Sekarang biarkan nafas masuk dan keluar melalui hidung sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Lalu fokuskan pikiran Anda dengan lembut di ujung lubang hidung, tempat nafas masuk dan keluar. Jadi hanya fokus di nafas keluar masuk di ujung lubang hidung. Apabila ada pikiran datang, sadari saja dengan kelembutan dan biarkan pikiran itu pergi lagi. Tugas teman-teman adalah memperhatikan, menyadari, dan merasakan napas dengan lembut. Suara-suara di sekitar yang teman-teman dengar hanya akan menambah fokus teman-teman. Sekarang fokuskan pikiran teman-teman dengan lembut ke tengah dada, sekitar jantung. Dan katakan dalam hati, semoga saya berbahagia, aman, dan damai. Bayangkan dan rasakan energi cinta kasih terpancar dengan lembut dan hangat dari dada ke seluruh tubuh sampai masuk ke sel-sel yang terkecil sekalipun. Semoga saya berbahagia, aman, dan damai. Terus rasakan energi cinta kasih yang lembut dan hangat memancar kian makin lama makin besar dari hati ke seluruh tubuh. Teman, pulang kali semoga saya berbahagia, aman, dan damai. Terus lanjutkan memancarkan cinta kasih yang lembut dan hangat dari dada ke seluruh tubuh.
Sekarang munculkan dalam benak teman-teman inner child teman-teman, yaitu ketika teman-teman berumur kurang lebih 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Munculkan inner man umur 3 tahun sampai kurang lebih 10 tahun. Jika ada yang merasa dadanya merasa lebih sesak, boleh tarik nafas panjang dan lepaskan beberapa kali. Sampai dada terasa lebih ringan. Apa kabar? Tanyakan bagaimana perasaannya dan apa yang inner child teman-teman ingin sampaikan ke teman-teman semua. Tugas utama teman-teman adalah dengarkan saja apa yang inner child teman-teman mau sampaikan. Silahkan terus berdialog dengan inner child. Saya kasih beberapa saat lagi. Oke, untuk saat ini teman-teman perlu mengakhiri dialog dengan inner child teman-teman. Jika merasa perlu, katakan kepada inner child bahwa kita akan berdialog kembali di waktu lain. Sekarang waktunya memancarkan cinta kasih kepada inner child teman-teman. Kembalikan fokus ke tengah dada, energi cinta kasih yang lembut dan hangat dari hati child teman-teman. Sambil mengatakan dalam hati, semoga kamu berbahagia, aman, dan damai. Teman-teman boleh mengganti kata kamu dengan panggilan kecil, dengan panggilan teman-teman waktu kecil. Bayangkan pada waktu memancarkan energi cinta kasih, teman-teman sambil memeluk inner child teman-teman, seperti memeluk anak itu masih bayi. Tentunya dengan lembut dan hangat, jangan terlalu kencang karena nanti akan sakit, tapi jangan terlalu loose, terlalu longgar, nanti bayinya akan jatuh. Jadi benar-benar dengan hati yang lembut dan pelukan yang hangat kepada inner child teman-teman. Semoga kamu berbahagia, aman, dan damai. Terus rasakan energi cinta kasih semakin lembut, semakin hangat, memancar semakin kuat dari dada ke inner child teman-teman.
di setiap hembusan nafas. Sebentar lagi kita akan mengakhiri latihan memancarkan cinta kasih ini. Boleh peluk lagi lebih hangat dan lebih lembut untuk terakhir kalinya di saat ini ya. Lalu tarik dan buang nafas panjang dan dalam beberapa kali. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, dan lepaskan sambil membuka mata dengan perasaan yang penuh cinta kasih, kehangatan, dan kedamaian. Oke, boleh teman minum dulu ya. Jadi tadi kita sekilas sudah latihan memancarkan energi cinta kasih ke inner child kita. Kita juga bisa memancarkan energi cinta kasih ke anak kita, atau ke suami, atau ke istri kita, atau even ke saudara atau ke orang tua kita yang mungkin jauh dari kita. Tapi kita niatkan saja memancarkan cinta kasih itu. Dan ini boleh dilakukan kapan saja teman-teman merasa membutuhkan. Oke, boleh sharing teman-teman apa tadi rasanya? Boleh di chat, boleh open mic langsung. Gimana tuh tadi latihannya? Ya, silahkan Mbak Dini. Mau nyoba sharing. Ya, silahkan. Apa dari mana ya? Ya, rasanya tadi pengalamannya gimana waktu eh, berlatih memancarkan cinta kasih? Waktu waktu fokus masih ke dada ya sebelum ke inner child, Ya, ada merinding di leher. oke. Tapi Mhm. hangatnya nggak kerasa sih, belum belum Oke, kerasa. belum Eh, kerasa eh, ya. Oke. mungkin baru sekali. Tapi Mhm. ada kayak apa sih? Kayak ada getaran di bagian leher belakang. Oke. Terus pas suruh bayangin inner child, ke bawah memori waktu usia 5 tahun kalau nggak salah itu. Oke. Eh, Bisa di-share memorinya kalau Mbak Dini eh nyaman. Ya itu posisi lagi di meja makan, Hmm. tapi eh, saya si inner child ini tampak shock ya, mungkin Oh, bukan oke. shock, Hmm. apa ya? Dia kayak bingung what should I do gitu. Hmm. Jadi di meja makan, Mm-mm, bingung what should I do, terus mm-mm. gimana tuh? Gimana lagi? Yang keingat itu memang saya memaksa diri saya. Jadi saya dulu itu saya memaksa diri saya di usia itu untuk gimana caranya bisa makan sendiri. Oke. Karena jika tidak makan sendiri ada resiko yang saya tidak mau terima gitu. Hmm, oke. Dan Dan dari hmm, memori tadi apa saya seperti melihat kok ini anak shock banget kayaknya sebenarnya. Saya hmm, baru sadar. eh, Mungkin mung- mung- ya. mungkin berat bagi dia waktu itu. Oke, rasanya berat ya. Oke, ya, Rasanya ya. berat. Terus Hmm, saya kan disuruh nanya ya, suruh berdialog.
dia nggak jawab sih itu apa dia hanya terdiam Oh, oke. terdiam Datang berat dan gitu. Mhm. Oke. Waktu Mbak Dini memancarkan cinta kasih ke inner child itu gimana rasanya? Saya sedikit sedih sih. Maksudnya Oh, prihatin ya, bukan sedih. oh, Saya oke. prihatin sama dia. Hmm. eh Ternyata anak seumur ini harus merasakan berat yang seperti itu, gitu. Sudah harus dipaksa seperti itu gitu. Oh, oke. Jadi ada rasa berat yang menyebabkan ini sedih ya. Heeh, heeh. Oke. Tapi kerasa waktu mengalirkan cinta kasih itu ke Kerasa. pembicaraan. Oh, oke, oke. Baik, Heeh. baik. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi Mbak Dini Sama yang mau di-share? enggak sih itu Itu aja. aja. Oh, sama itu Oke. kebayang saya ngelus rambutnya ya. Padahal Oke. sama anak sendiri saya kayaknya jarang jarang meluk Oh, oke, oke. gitu. Baik, baik. Saya Ya. jujur Mhm. emang meluk anak itu yang udah di atas balita ya. Iya, iya. Ada kayak jarak gitu kalau Oh, meluk. Tapi pas oke. Itu. pas Mhm. tadi bayangin si inner child, kok saya bisa meluk dia ya dengan apa Hmm. Oke. sampai membelai gitu. Itu Hmm. aja sih. Jadi nanti mungkin dia bisa dilatih lagi Iya. eh, apa latihan memancarkan cinta kasih bisa lihat dari buku juga sih sebenarnya. Hmm. Itu bisa kemana aja kan tadi saya bilang. Siapa tahu nanti malah akhirnya malah bisa meluk atau membelai anak sendiri. Hmm. Siap, siap. Oke, Makasih, terima Coach. kasih Mbak Dini. Siapa lagi teman-teman yang mau share? Ini eh, Abuya itu bapak apa ibu ya? Terasa dekat tadi di chat ini. Siapa lagi yang mau share? Silahkan, mungkin kita bisa satu orang share lagi. Apa tadi rasanya waktu melakukan latihan cinta? Ini Mbak Windy ya? Ya, iya Ya, Kak. boleh silahkan. Teringat apa ya? Teringat masa kecil waktu pernah dibully sih Oh, oke, oke. waktu apa ya dari kecil eh, kan memang lidah saya ini dari kecil tuh memang lebih panjang. Apa tuh kalau masalah apa tuh dulu dulu tuh kan nenek-nenek tuh kan selalu apa kayak lidahnya tuh kayak dikerik sama cincin. Ya, ya, ya. Nah, itu kan apa saya tuh dulu pelatnya apa tuh sangat pelat Hmm. sehingga teman-teman saya tuh dulu suka menertawakan dan suka manggil saya kalau kakak dan teman-teman ingat sama film Alien pertama tuh E.T. Oke, oke, ya. Nah, kan rambut saya kan dulu kan memang apa tuh rambutnya pendek dan dulu kan anting-anting dulu kan suka panjang-panjang gitu kalau anak kecil kan. Nah, Mhm. sering kali apa tuh suka ditertawain, suka dibilang IT. Hmm. Pertamanya saya tidak mengira kalau itu bully, tapi lama-kelamaan kok dari TK sampai SD tuh itu pun juga bulinya tuh sampai ke masa kuliah karena Oke, pelatnya saya. Nah, ya. pas waktu tadi apa tuh anu apa tuh memeluk itu anu ada satu perkataan yang saya ingin perkatakan maaf kamu mengalami itu Oh, dan oke. ketika memeluk tuh rasanya saya ingat sama pelukan dari guru saya ketika soalnya saya pernah marah apa itu marah di sekolah dasar waktu itu Mhm. apa ya seperti kayak menumpuk ya karena dari kecil sudah dikata-katain itu terus Iya, betul. pertama ya mengira bahwa oh ini cuma guyonan tapi semakin lama tuh saya ingat ya itu kejadian yang sangat luar biasa Mhm.
saya tuh sampai marah Hmm. satu kelas. Hmm. Saya pukuli sama Oke, tepak oke. besi. Ya. Dan saya dipeluk sama guru saya yang namanya Bu Erna. Dia, dia Oke. Iya, saya bilang bahwa saya marah, dan saya nggak terima. Dia mendiamkan, dan dia diam, dan dia cuma memeluk gitu. Iya. Dan Ya. saat ini memang apa ya, em, masa apa yang memberikan kasih ini, em, ya apa ya, saya yang dewasa bertemu dengan saya yang kecil yang mengalami itu. Oke. Kalau Mbak Windy sendiri, apa emosi yang dirasakan, feeling yang dirasakan? Em, ini ada dua feeling sih, ada dua feeling. Hmm. Pertama, saya bersyukur saya mengalami itu. Ya pertamanya saya nggak tahu kenapa. Saya sempat saya sempat marah sama Tuhan. Hmm. Eh, Lalu saya sempat marah sama Tuhan. Lepas malam itu saya marah, dan saya sampai mukul bantal. Ya semua teringat sih sekarang. Hmm. Tapi saya mukul bantal, dan saya tanya kenapa. Tapi ketika saya memasuki masa kerja, saya kan kerja di sebuah sekolah, apa tuh kayak apa tuh sekolah, dan saya heran, saya bisa dekat sama beberapa anak yang juga mengalami kelemahan Hmm. dan suka dibully sama teman-temannya, nggak mengerti kalau yang mereka lakukan tuh bully. Ya. Dan saya bisa merangkul mereka, dan saya mengatakan ke beberapa anak didik saya bahwa mungkin kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, tapi itu semua membekas. Hmm. Hmm. Nanti suatu saat itu akan membekas di hatinya teman kalian, dan itu akan agak sulit untuk menghilangkan, karena itu akan menjadi luka yang sangat luar biasa dalam. Ya. Loh, Oh, itu iya. makanya saya tadi bilang bahwa ada dua rasa. Ya Oke. saya ngucapin syukur sama Tuhan, dan yang kedua saya mengatakan maaf pada Oke, inner child baik. saya. Terima kasih banyak Mbak Windy sudah mau sharing, sudah mau terbuka ke kita semua. Teman-teman, saya harap banyak belajar dari Mbak Windy ya. Terima kasih banyak Mbak Windy untuk sharingnya. Mudah-mudahan Mbak Windy bisa praktekkan ini terus-menerus ke inner child-nya. Paling enggak, mungkin luka emosi tidak pernah akan hilang, tapi barangkali menipis. Barangkali inner child-nya bisa lebih apa namanya, dipeluk lagi, diterima lagi oleh Mbak Windy yang dewasa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak Windy tentunya. Oke, saya akan lanjut materinya ya. Memang kalau waktunya sedikit itu inner child tuh banyak sekali, luas sekali. Tapi saya akan sharing lagi ya, sebentar. Oke. Oke, sekarang ini kita masuk ke prosesnya nih ya. Prosesnya. Jadi di sini sebentar. Ya. Di sini memang saya sampaikan adalah apa namanya, hubungan dengan anak ya. Teman yang belum memiliki anak mungkin bisa memprosesnya dengan hubungan dengan orang tua saat ini. Kalau memang teman-teman mau lanjutkan, jadi kalau memang ada kertas 4 boleh diambil, lipat menjadi 3, tapi kalau memang tidak ada nggak apa-apa, dibayangkan aja dulu. Lalu bayangkan bagian paling kiri, kan tadi ada 3 lipatan ya, bagian paling kiri itu teman-teman meletakkan satu foto. Buat teman-teman yang sudah punya set flow, kartu set flow, boleh
diambil, tapi buat teman-teman yang belum punya, nanti saya akan sediakan 6 foto. Di setelah halaman ini, nanti teman-teman bisa pilih yang mana yang mewakili hubungan teman-teman dengan anak saat ini atau dengan orang tua. Tergantung kalau punya anak dengan anak, dan pilih anak salah satu anak aja. Kalau anaknya banyak, pilih salah satu anak. Kalau memang belum punya anak dan berarti hubungan dengan orang tua. Oke, saya akan tayangkan, tapi ini kalau istilahnya points of view adalah face down, karena saya pengen bawah sadarnya teman-teman yang memilih. Oke, pilih satu foto yang mewakili hubungan Anda dengan anak Anda saat ini, yang saat ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh pilih nomornya dulu. Mau nomor berapa? Coba tanyakan ke dalam, tanyakan ke hati teman-teman. Oke, kalau sudah dipilih, saya buka ya. Oke, teman-teman boleh capture, boleh apa namanya screenshot ya di foto tadi sesuai dengan nomor yang dipilih. Saya akan pandu sedikit bagaimana teman-teman melihat atau memproses ke dalam, merenungkan ke dalam foto yang teman-teman pilih. Silahkan perhatikan fotonya, tadi sudah di capture, sudah di screenshot, dan renungkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan bacakan. Apa yang saya lihat di foto? Apa yang membuat saya memilih foto itu secara tidak sadar? Apa yang menarik dari foto itu? Kita fokus ke fotonya dulu ya, lupakan kata-katanya dulu. Perasaan apa yang muncul pada saat melihat foto tersebut? Memori apa yang muncul pada saat melihat foto itu? Bagaimana semua ini berkaitan dengan hubungan saya dengan anak saya saat ini? Jadi bagaimana foto itu tadi berkaitan atau berhubungan dengan hubungan saya dengan anak saya saat ini? Kalau mau lebih luas lagi, lebih dalam lagi, mungkin bisa ditanyakan juga bagaimana semua ini berkaitan dengan lagu yang tadi saya dengar di awal. Oke, itu soal foto ya. Sekarang katanya, perasaan apa yang muncul pada saat saya melihat kata tersebut? Memori apa yang muncul pada saat saya melihat kata tersebut atau fokus kepada kata tersebut? Bagaimana kaitan kata dengan foto yang tadi teman-teman pilih? Dan bagaimana semua ini terkoneksi dengan hubungan saya dengan anak saya saat ini? Oke, saya stop share lagi. Mungkin ada satu atau dua orang yang mau share foto yang dipilih apa, terus gimana kaitannya. Saya lupa lagi fotonya. Oke, boleh share, boleh apa namanya, open mic. Oh, satu, ada yang oke, yang menulis 6, 2 mungkin. Oke, Mbak Dini atau Mbak Amira deh, coba Mbak Amira silakan. Milih nomor berapa Mbak? Tiga ya? Yang 3. Oke. Gimana tuh tadi apa namanya, waktu saya tanyakan apa yang menarik dari foto itu, memori apa yang muncul, perasaannya gimana dan kaitannya gitu. Mungkin Mbak Amira bisa sharing. Tadi pilih nomor 3. Kalau dilihat gambarnya kayak marah ya.
ada amarah, Oke, sebentar. Saya lihat nomor 3 itu adalah kayak tato. yang blind spot tulisannya. Oke, Iya, tato. blind Oke, spot. terus gimana? Nah, kalau ada fotonya ada yang marah, terus tulisan dia blind spot. Kalau aku ngerasa mungkin karena hubungan aku, maksudnya aku nggak tahu ada beberapa hal mungkin aku yang miss tentang anak gitu ya. Hmm, Jadi aku juga mungkin emosionalnya jadi keadaan emosionalnya nggak stabil kayak gitu. oke. Ngerasanya kayak gitu. Oh, jadi yang dipilih adalah blind spot tadi Ah, dan apa namanya perasaannya seperti itu gitu. Terus ah, kira-kira kaitannya kata blind spot itu dengan hubungannya Mbak Amira saat ini seperti apa ya? gimana ya? Karena mungkin kan blind spot berarti ada sesuatu yang blind spot, jadi ada sesuatu yang miss gitu kan ya. Oh, yang suatu yang Ya, miss tadi ya. Oke, oke. iya, yang Oke. miss. Jadi mungkin eh, nggak ketemu kali ya. Jadi mungkin harapan aku sebagai orang tua seperti apa, terus Hmm, mungkin jadi yang nggak nyampe ke anaknya, ataupun anaknya hmm, mungkin maunya seperti apa, hmm. tapi nggak ngerti ibunya Oke. gitu. Lalu kaitannya dengan lagu yang tadi dengar. Nah, ini aku bingung ya. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Oke. Hmm, kaitannya Nggak harus dijawab sekarang sih. Itu bisa PR. bingung. Iya. Itu bisa menjadi PR sih. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Baik, terima kasih Mbak Iya. Amira sharingnya. Mbak Dini, gimana Mbak? Iya, aku tadi Milih pilih nomor 5. nomor 5 itu adalah Not Enough ya? Mm-mm. Ya, yang ada cherries itu ya. Cherry. Oke, gimana tuh? Boleh sharing tadi prosesnya. Tadi pas kalau fokus ke gambarnya sih feelingnya happy ya. Oke. Aku ngelihatnya aku yang megang itu, yang lagi megang, Hmm, yang jadi objek ya, jadi oke. jadi orang yang megang si Ya, cherry dia itu megangnya. Iya. dengan dengan riang hati pengen ngasih cherry ini ke orang gitu. Ya, orangnya. Heeh. Dalam hal ini kaitannya dengan hubungan Mbak Dini dengan tadi anak yang Hmm, dipilih. Anak ada satu iya, apa dua? ada ada 4 kan. Oh, ada Pak. Oke, berarti tadi yang terpilih itu gimana tuh hubungannya? Hubungannya memang lagi lagi ada gap anak kedua. Hmm, Kebetulan anak laki. Jadi oke. eh, apa ya? Aku sebenarnya sudah punya banyak ilmu sebenarnya. Mhm, Jadi mhm, sudah belajar banyak ilmu parenting. mhm. Banyak banget. Jadi kayak kayak bawa cherry yang banyak, tapi Oh, I aku see. nggak tahu cara ngasihnya gitu. Ah, Sebenarnya kan cherry ini manis, cherry ini ya. eh, banyak vitaminnya, bisa bisa bikin apa bisa berempat orang yang saya kasih. Mhm, mhm, Dan dalam hal ini anak saya, tapi mhm. saya nggak tahu cara ngasihnya. Kalau Hmm, misalnya tentang ilmu parenting, saya nggak tahu cara hmm. aplikasinya secara real ya istilahnya gitu. Oh, oke. Kayak ada yang miss gitu. Mungkin Oke. saya Hmm. nggak tahu itu masih PR berarti. Oke, berarti mungkin perlu japri saya dan ikut coaching barangkali. Bukannya, bukannya, Mungkin. bukannya jualan, tapi biasanya tuh parents itu Atau terlalu ketika banyak belajar, saking banyaknya jadi iya, bingung mana yang mau nah, dipraktekin betul mungkin. karena yang diperlukan sebenarnya skillsnya simple kok Mm-mm. sebenarnya. Cuman memang kita kadang-kadang terlalu banyak belajar jadi bingung ya. Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih Mbak Dini share-nya. Sama-sama. Saya dulu ya ke proses yang satunya lagi supaya nanti kita bisa menyelesaikannya. Oke, tadi kan hubungan ini yang tadi ya, hubungan kita dengan anak kita saat ini. Nah, yang sekarang adalah, sorry, sebentar kok menyangkut ini ya. Oke, hubungan yang ideal dengan anak-anak kita saat ini. Yang ideal ya.
Kalau sorry, dengan ideal. Jadi yang saat ini dan ini yang idealnya tuh sebenarnya maunya gimana? Tadi kan ada yang not enough, ada yang blind spot. Nah, sekarang kira-kira hubungan idealnya tuh maunya seperti apa gitu. Oke, sama-sama kalau memang punya kertasnya nanti ini akan ada di sisi bagian kanan. Dan bayangkan Anda nanti memilih satu foto dari 6 foto berikut yang mewakili hubungan ideal dengan anak Anda. Oke, boleh dipilih nomornya dulu. Oke, kalau sudah, oke saya buka ya. Nanti seperti biasa di screenshot dulu dan nanti saya akan pandu beberapa pertanyaannya. Nah, boleh di screenshot. Coba perhatikan lagi tadi foto yang dipilih nih, yang untuk hubungan yang ideal. Hubungan yang ideal ya, yang Anda inginkan. Apa yang menarik dari foto yang dipilih? Apa yang membuat saya secara tidak sadar memilih foto itu? Perasaan apa yang muncul pada saat saya melihat foto? Memori apa yang muncul? Bagaimana kaitan foto itu dengan hubungan saya dengan anak saya yang ideal? Lalu lihat katanya. Perasaan apa yang muncul pada saat melihat kata tersebut? Memori apa yang muncul pada saat melihat kata tersebut? Bagaimana kata tersebut berkaitan dengan fotonya? Bagaimana semua ini terkoneksi dengan hubungan yang ideal dengan anak saya? Oke, boleh teman-teman share? Ada yang mau share maksudnya memilih nomor berapa tadi? Boleh dicat juga. Ada yang memilih 2, 3. Oke, ada yang mau share dengan open mic nih? Pak Denny bilang 6. 6 itu reciprocity ya. Ada yang 2. Boleh share teman-teman? Ada yang patience. Oke ya. Ya, tadi yang Mas Denny ya. Boleh share teman-teman? Gimana prosesnya tadi waktu memilih foto yang berkaitan dengan hubungan yang ideal? Silakan Mbak Dini. Ini saya terus nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Kita kalau belajar sama-sama gini nggak apa-apa kok. Biar cuma satu yang share, kita semua ikut apa ya? Ikut belajar. eh Tadi saya milih dua. Hmm, Itu gambar bayi ya. 2 itu ya apa Hmm, nih fleksibel ya? gambar kaki bayi Hmm. ngangkat. Itu memori yang muncul, memori waktu saya melahirkan si anak kedua ini, di mana Oke. itu memori indah sih. Jadi Hmm. saya ngerasa kehamilan anak ini tuh membawa kebahagiaan sampai-sampai pas meskipun sesar, hari ketiga saya udah bawa mobil. Hmm. Ketiga setelah sesar, saking saya happy-nya jadi nggak apa ya, nggak sakit gitu, nggak merasakan sakit. Hubungannya dengan anak ya, atau langsung ke tulisan? Boleh apa aja yang Mbak Dini mau sharing? Mm-mm. Saya jadi tertarik karena saya jadi yang bikin gap dengan anak kedua ini ya memang karena anak laki kali ya kita punya sudut pandang yang Oh. sangat berbeda.
Oke. Sehingga yang sering muncul di keseharian adalah anak ini tidak nurut, anak ini bikin Hmm. saya nggak happy, anak ini Hmm. begini begitu. Tapi ternyata tadi pas Hmm. pop up memori sebenarnya anak ini kan telah memberikan saya kebahagiaan waktu itu. Oke. Bahkan saya bilang dia itu berkah, apa istilahnya hadiah, Hmm. hadiah, Oke. hadiah buat saya waktu itu. Jadi harusnya feeling itu yang saya tumbuhkan. Hmm. Nggak tahu saya tadi terpercik kayaknya saya harus menumbuhkan rasa ini kembali sehingga Hmm. meskipun anak ini berperilaku yang tidak sesuai, saya harus bisa melihat dari sudut pandang yang Hmm. lain. Makanya tadi saya suka banget flexibility, saya harus fleksibel Oke. Berarti melihat, flexibility. ya memahami ya, mencoba memahami Hmm. bukan menjudge dia yang begini dan begitu. Oke. Gitu. Mungkin saya akan tanya sedikit lebih jauh kalau Mbak Dini nyaman untuk jawab silahkan. Mm-mm. Kira-kira tadi dengan proses inner child-nya kalau saya nggak salah kan Mbak Dini lagi kesel karena disuruh-suruh nurutin orang tua ya. Tuh, Mm-mm, bener. kira-kira kaitannya gimana tuh dengan sekarang anaknya yang Mbak Dini merasa kok anaknya nggak mau nurut-nurut? Iya ya, kesel sih. Anaknya yang kesel. Iya, betul, betul. Kayaknya udah capek juga, sama-sama capek ya. Hmm. Saya capek, dia capek. Akhirnya buyar, Ya. bubar ya. Sebenarnya ini bisa dibilang salah satu contoh tadi tuh pertukaran energi ketidaksadaran. Hmm. Tanpa sadar Mbak Dini kan tadi waktu waktu mengingat inner child kan kesel karena disuruh ngikut-ngikutin aturan gitu kan. Nah, Hmm. sementara sekarang Mbak Dini sebagai orang tua juga pingin anaknya Begini. ngikutin Iya. gitu. Jadi em, amazingly dari pengalaman saya gitu ya sebagai Philip Play Coach itu eh, anak yang kita anggap dalam tanda kutip bermasalah, biasanya kita perlu gali lagi tuh dari dalam diri kita tuh. Mungkin itu bagian dari inner child kita tuh, pengalaman inner child kita gitu loh. Wah, gitu ya. Ya, Ya, makasih coach. ya, oke, oke, Mbak Dini mudah-mudahan membantu ya dan teman-teman Sangat-sangat. bisa bisa melihat juga apa namanya kaitannya. Oke, ada lagi mungkin satu orang lagi kalau mau share, yang mau share maksudnya. Mbak Windy, apakah mau share, Mbak? Tadi ini nulisnya menerima perbedaan dan kekurangan tanpa paksaan. Tadi dapatnya apa ya, Mbak Windy? Accept yang Oh, oke. juga Yang waktu yang yang boleh eh, proses pertama milih milih foto apa, Mbak? fotonya anu yang ketiga juga yang pas Blind spot itu apa ya? tuh yang blind spot, Oke. eh, apa kan memang apa eh, ya kadang-kadang karena perbedaan apa itu apa ya antara pandang akan hal alun tertentu di dalam keluarga itu yang seringkali kadang-kadang apa ya selalu jadi ya bukan pertengkaran ya tapi memang karena di dalam satu rumah kan gesekan kan pasti ada Iya, betul. tapi apa ya ya mungkin ya seperti yang tadi saya katakan bahwa bekas bully itu pasti terekam. Iya. Jadi secara tidak langsung keminderan diri saya apa tuh lu saya yang minder saya menjadi people pleaser jadi ini apa tuh ada satu sikap yang saya syukuri tapi ya saya juga heran juga saya ini tidak akan pernah bisa memusuhi orang atau saya ini tidak akan pernah bisa benci sama orang tambah Hmm. saya apa tuh tambah saya ini yang kepikiran sama orang yang benci saya tambah Oke. sehingga ketika saudara saya merasa bahwa dia lebih ngerti lebih apa dan ketika dia berusaha untuk memasukkan pikiran-pikirannya dia ya saya cuma nunduk aja Hmm. sih apa tuh tadi waktu saya pilih yang ketiga ya saya kaget kok
ya gambar orang marah di luar mungkin saya nunjuk, tapi di dalam diri itu rasanya ada sesuatu yang terbakar. Tapi ya itu tadi, saya tidak akan pernah bisa untuk marah sama siapa. Tambah saya tambah kepikiran, dan ya yang apa yang dirindukan adalah adanya sebuah penerimaan bahwa tidak ada orang, tidak ada manusia yang sama. Iya, Pasti cara pandang hidup tiap orang beda. Ada yang melihat materi, ada yang melihat yang lain, ada yang melihat yang lain. Nah, pas diri saya ini ya, saya juga saya itu orangnya suka nyeni, dan kadang-kadang lebih ke clown ministry. Saya suka untuk menghibur orang, dan saya ke hal-hal yang materi nggak terlalu kayak nggak terlalu seperti saudara saya. Nah begitu. Nah sehingga saya merasakan loh, kok pas gambar itu ada dua boneka tuh saling kayak berpelukan kalau nggak salah ya. ya, betul, betul. Acceptance ya. Nah itu ya saya memandang cara pandangnya kakak saya atau saudara saya, ya benar, karena kan kita kan nggak bisa memaksakan dan kita nggak bisa menghakimi siapa Betul. itu. Ya. Itu Ya, baik. Terima kasih, Mbak Windy. iya kak. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang oke. Oke, di sini teman-teman boleh tulis insight apa yang didapatkan tadi dari prosesnya. Boleh di chat, diketik di chat. Nah, ini yang saya bilang apa ya, quote unquote PR gitu. Kalau memang tadi teman-teman bisa bayangkan kartu awal, foto awal, dan foto akhir. Kalau tadi ditaruh di kertas A4, kira-kira gambar tengahnya tuh jembatannya itu kayak apa ya yang menghubungkan hubungan eh, saya dengan anak saya saat ini dan hubungan saya yang ideal dengan anak saya. Ini boleh dikerjakan nanti. Kalau yang insight boleh diketik di chat. Nanti akan saya baca ya, kalau lagi sharing ini saya nggak bisa baca. Mungkin insight apa yang didapatkan bisa satu kata, satu kalimat. Dan kalau yang mau bikin PR-nya silahkan nanti di rumah bisa bikin PR-nya. Oke, yang terakhir mungkin pesan saya adalah be your kids best friend. Jadi jadikanlah anak-anak Anda adalah teman baik ya. Oke, dengan ini saya mengharapkan teman-teman bertransformasi seperti ini namanya kupu-kupu monarch ya, monarch butterfly. Dia salah satu kupu-kupu yang bisa pergi atau migrasi berkelompok. Memang semua kupu-kupu artinya transformasi, tapi khusus yang monarch ini bisa ngajaknya beramai-ramai seperti kita dalam uplifting session ini. Oke, itu sharing dari saya. Sebentar saya baca chat dulu. Insight apa? Oke, ada yang bilang konsisten jadi orang tua harus lebih fleksibel, tidak terlalu strict. Karena sekarang masanya dia explore, betul. Mungkin ada yang lain teman-teman mau chat atau boleh open mic? Nggak ada Pak, nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk pertanyaan ya, Mbak Ina ya. Ya, Masih ada Bu Eka. ya, silahkan teman-teman kalau yang mau bertanya lebih lanjut. Ini ada dari Mbak Dini ya, insight-nya bersyukur bisa kembali ingat dengan happiness yang pernah saya rasa dulu saat hamil, oke, dan melahirkan anak kedua ini. Sehingga bisa saya manfaatkan untuk manifestasi di kemudian hari. Dari teman-teman yang lain, gimana insight-nya? Atau mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Ini versi singkatnya ya dari yang boleh. ada di buku. Yang di buku jauh lebih komplit, betul nggak Mbak Ina? Betul Bu, lebih Ya, komplit, lebih lebih detail, lebih dalam lagi. Jadi ada visualnya juga. ya, dan banyak dan bukan dari teman-teman yang lainnya, dari pakar-pakar yang lainnya juga, coach-coach yang lain juga.
Terima Betul. kasih atas sharing. Oke, ya, terima kasih. Coach, mau Ya, nanya, boleh. Siapa nih? Dini, Yang... eh, Oh iya, Mbak Dini, sorry. Ya, mau silakan. nanya hubungannya apa yang bisa, kenapa dengan kita tadi terhubung dengan inner child, Mhm. kemudian kita seperti melakukan proses pemaafan, proses penerimaan terhadap si inner child Mhm. ini, kemudian bisa istilahnya memperbaiki hubungan dengan anak. Jadi saya pengen memahami teori Oke, itu. itu oke. Kenapa Kenapa bisa? bisa gitu? Oke, Terima. ya. Itu sebenarnya balik ke slide saya yang tentang unconscious energy exchange. Jadi pertukaran, Pak Budi, boleh sebentar ya Pak Budi, nanti boleh boleh bertanya. Jadi apa namanya pertukaran energi tidak sadar. Banyak yang kita ibaratnya kita transfer aja tuh ke anak tanpa kita pikirkan gitu loh. Jadi anak biasanya memang berkaitan dengan anak yang quote unquote nggak nurut sama kita. Nurut itu kan kayaknya kalau orang tua tuh happy kalau anaknya nurut ya. Tapi kira-kira kalau anaknya nurut, hanya nurut aja, anaknya happy nggak? Enggak, belum Ya, tentu sih. belum tentu. Oke, nah supaya itu tidak terjadi cuman anak mau nurut aja, tapi kita bisa lebih eh, punya hubungan yang lebih erat dengan anak. Nah, kita perlu sadari tuh dulu hubungan kita masa kecil, waktu kecil dengan orang tua itu seperti apa gitu. Dan itu biasanya kan tertanamnya sebagian besar pasti di inner child kita gitu, di masa di inner child kita gitu. Jadi misalnya kalau dari misalnya dari klien-klien saya gitu, ada yang kalau dia sudah sadar, misalnya dia dulu punya trauma dipukul gitu ya, memang punya abusive parents yang physical abuse. Nah, saat ini kalau dia tidak sadar, dia bisa anaknya teriak-teriak sedikit, nakal sedikit. Again, definisi nakal dari definisi kita ya, definisi definisi orang tua ya. Karena belum tentu anak itu nakal loh. Anak itu cuman being kreatif atau misalnya anak umur 3 tahun manjat-manjat gitu kan orang suka bilang anaknya nakal gitu padahal memang umur 3 tahun memang anak mesti belajar manjat-manjat gitu kan. Nah, pada saat kita wah ini kalau dibilangin ini nih nggak nurutin terus dipukullah pantatnya dan lain sebagainya karena dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya cuman pancaran dia mentransfer waktu waktu dia kecil tuh kalau nakal dipukul. Tapi untuk orang tua yang sudah lebih sadar, sudah berproses ke dalam diri, sudah mengenal inner child-nya, dan dia akan tahu bagaimana cara merespons yang lebih efektif. Kalau cuman mukul aja kan belum tentu efektif kan itu. Anaknya cuman pengen dia cuman pengen anaknya nurut aja gitu kan. Nah, skill-skill itulah kalau di coaching itu yang kita bangun bersama gitu, Mbak Dini. Dan semakin dia ngerti atau semakin dia sadari, bukan masalah ngerti ya, dia sadari bahwa dorongan kuat dari dalam diri dengan tidak sabar dan langsung mukul itu sebenarnya datangnya dari memori inner child atau perasaan inner child yang dia belum proses. Menjawab nggak pertanyaan? Maksudnya pertanyaan. Menjawab. Ya. Saya emang sering bertanya sih, kenapa kok suami juga sering sih. Kenapa sih kamu kalau kalau anak lagi berisik gitu ya, berisik tanda kutip, kok responnya langsung teriak gitu, langsung apa sih nada Hmm, tinggi, ya. bisa nggak direndahin gitu. Pengennya mah bisa, cuman kok susah ya gitu. Mungkin Mhm. karena tadi ya inner child-nya sayanya belum sadar kenapa apa yang terjadi di masa lalu sehingga Iya. itu jadi program ya istilah. Betul, betul. Jadi Oke. program, benar. Jadi itu jadi program ya di ketidaksadaran kita. Mm-mm. Nah, itu yang perlu kita sadari satu persatu. Karena pasti Jadi banyak kan program-programnya. jadi kita nggak cuman bisa nggak cuman pengen doang ya, harus harus ngulik dan harus dilepas itunya Iya, programnya harus ya. berproses. Ya, harus Oke. berproses. Makanya proses itu bisa kita coba dengan diri kita sendiri
self therapy atau ya memang dengan bantuan coach gitu Oke, siap. sebagai cermin. Terima kasih, Coach. Terima kasih Mbak Dini. Oke, Pak Budi ya, sharing inner child dengan still foto. Bagaimana dengan melalui audio visual atau film? Apakah ini bisa menjadi sebuah terapi sehingga akan move on dengan trauma masa lalu? Mohon arahannya. Betul Pak. Memang ini kan dengan ini namanya fototerapi ya, tapi dengan film, dengan audio juga bisa. Tadi sebenarnya yang di proses pertama yang saya minta teman-teman dengar lagu apa, itu sebenarnya kan yang saya men-trigger dari audio tuh. Dari audio terus kita masuk ke memori yang mungkin kayak film di benaknya teman-teman gitu untuk apa namanya untuk kembali mengenal atau mengenang masa kecil. Jadi benar sekali Pak, bisa melalui audio visual atau film. Jadi misalnya kadang kita melihat seperti Mbak Windy, mohon maaf kalau saya pakai contohnya ya, kalau misalnya kita melihat film, sesuatu film yang anaknya banyak di abuse, mungkin kalau kita sendiri punya trauma masa kecil di abuse, kita akan apa namanya ke-trigger sekali tuh kalau melihat seperti itu gitu. Jadi bisa Pak. Ya, semangat. Apakah cara ini bisa dipakai untuk pemrosesan tiap hari? Bisa Mbak Windy. Jadi ini sebenarnya yang awal tadi ya, yang memancarkan cinta kasih ke diri kita, itu kita perlu lakukan sesering mungkin barangkali, karena kan apa namanya banyak sekali orang yang menggunakan kata self love. Ya, salah satunya self love itu dengan memancarkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri. Bisa. Dan juga misalnya tadi apakah itu ke orang tua, apakah itu ke inner child kita, apakah itu ke anak kita, tergantung kita membayangkannya siapa. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita mengisi dulu cinta kasihnya kita kan. Seperti kita menuangkan apa namanya botol ke gelas, kan botolnya harus ada isinya. Kalau enggak kita nggak bisa nuangin. Jadi waktu kita mengisi cinta kasih ke diri kita, itu adalah supaya kita mengisi botol tadi tuh untuk kita tuangkan ke gelas-gelas yang lain. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa memberikan cinta kasih kalau kitanya juga punya cukup cinta kasih yang bisa ditanamkan. Salah satunya banyak sekali ya untuk apa bagaimana cara menanamkan self love. Salah satunya adalah dengan melakukan tadi loving kindness meditation atau memancarkan cinta kasih tadi. Kira-kira begitu. Oke, gimana teman-teman? Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin ada satu lagi pertanyaan Iya, kali ya, boleh. Bu Eka. Ya. Oh, ini ada dari Bu Dini. Agak sulit membayangkan menyirami energi cinta ke inner child. Adakah kalimat yang lain yang lebih mudah? Kalimat yang tadi saya pandu memang tidak baku, Mbak Dini ya. Itu kalimat silahkan diolah-olah sendiri karena yang penting adalah rasanya. Bahkan sebenarnya kalau kita udah apa ya, udah bisa merasakan, rasainnya tuh kayak dari dada kita itu kayak kebayang aja kayak misalnya ada sinar keluar gitu dari kehangatan, ada sinar keluar dari dada kita ke inner child kita atau ke orang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kalimat saya sendiri bukan apa namanya yang mudah mencari kalimat, tapi kalimat boleh disesuaikan. Kalau saya memang sebenarnya tipenya adalah lebih ke merasakan gitu. Jadi kalau misalnya saya udah tahu rasanya kayak gitu, ya dia tinggal dipancarkan aja gitu. Kalimatnya boleh diganti sendiri, Mbak Dini. Yang penting ngedapetin rasanya seolah-olah ada sinar seperti sinar infrared, pernah nggak ya apa fisioterapi yang ada infrarednya itu? Nah, jadi rasanya tuh kayak gitu, kayak ada infrared dari dalam diri, dari tengah dada kita ini yang kita pancarkan keluar. Jadi dada kita juga kerasanya hangat. Kayak Kalau lagi berjemur gitu. iya, iya. Betul, kalau kita lagi berjemur, makanya kan yang pertama kita semoga saya berbahagia, aman, dan damai. Nah, itu tuh sebenarnya supaya kita kayak kalau pakai bahasa rasa menghangatkan diri kita dulu gitu. Nah, baru kehangatan itu kita kasih ke anak atau ke inner child maksudnya. Seperti itu sih, Mbak Dini. Jadi permainan imajinasi ya.
Yes, kalau di psikoterapi itu ada namanya active imagination. Oke. Bahkan kalau Mbak Dini mau, bayangin memang benar-benar lagi duduk, maksudnya lagi menghadap matahari. Bayangkan matahari itu mengeluarkan sinar yang hangat dan itu diserap ke dadanya Mbak Dini, dialirkan ke seluruh tubuh, lalu untuk dialirkan ke inner child gitu. Oh iya, itu lebih gampang. Oke. Ya, sedikit lebih gampang seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang memang biasanya lebih mudah merasakan ya mungkin bayangin gitu aja gitu. Karena kata-kata itu memang kadang-kadang nggak cocok, maksudnya cocok-cocokan lah tergantung kita sendiri. Oke, gimana teman-teman? Oke, mungkin nanti kalau misal ada pertanyaan lagi, baru kepikiran, boleh langsung terkoneksi ke Bu Eka juga. Ya, Teman-teman atau Bapak Ibu boleh langsung terkoneksi via Instagramnya Bu Eka, @ekaswandini, atau bisa bertanya ke teman-teman di coaching center gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, Ina share reminder lagi Bapak Ibu kalau sesinya Bu Eka malam hari ini yang sangat luar biasa, juga deep banget ya sesinya. Kita flashback to our inner child, kita berdialog dengan inner child kita. Nah, itu semuanya sudah dibahas di dalam buku 7 Empowering Coaching Framework, yang mana di dalamnya ada sesi mindful parenting dari Bu Eka itu sendiri. Jadi Bu Eka yang menulis ini di halaman 56, dan juga ada beberapa sesi coaching yang lain, mulai dari entrepreneurship, dari career path, dan lain-lain. Jadi nanti semisal Bapak Ibu ingin belajar lebih detailnya, ingin ada visualisasinya, di situ juga udah digambarkan proses chartnya gitu ya. Jadi tadi sebenarnya yang digambar di kertas HVS juga sudah ada di dalam buku. Dan peralatannya apa aja juga sudah dituliskan di dalam buku. Nah, caranya bisa hubungi kontak Kak Ayuli di bawah ini, Bapak Ibu, atau bisa terkoneksi dengan Bu Eka juga nggak apa-apa, sekalian diskusi gitu. Kurang lebih seperti itu yang Ina tambahkan. Nah, nanti kalau misal ada pertanyaan, boleh langsung connect ke kami atau ke Bu Eka. Bu Eka pasti open juga ya, feel free to ask, to discuss juga. ya silahkan. Seperti itu. So, sekali lagi thank you banget untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita udah jam 9 lewat, saatnya bobo. Semoga mendapat ilmu baru ya, yang sangat insightful juga. Thank you banget Bapak Ibu, thank you Terima juga Bu kasih Eka. semua. Terima Selamat kasih malam, Kak Ina. saya Terima izin. kasih teman-teman Terima semua. kasih Coach Eka. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Coach. Terima kasih Thank you semua. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin live ya, Mbak Ina. Monggo Ibu, makasih Ya, banyak ya. terima kasih banyak ya teman-teman semua. Makasih Mbak Ina, Ellen, thank you. Teman-teman Sinergia semua.